Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, di mana tim kami KDBK akan membawakan materi analisa laporan keuangan dengan topik analisis rasio laporan keuangan. Dalam analisa laporan keuangan ini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui, di mana yang pertama adalah identifikasi tren-tren tertentu dengan menggunakan laporan keuangan lebih dari 1 tahun. Berikutnya diperlukan pembanding, karena angka yang berdiri sedikit. Ya, angka yang berdiri itu sedikit, berdiri sendiri sedikit sulit dikatakan baik atau buruk. Dan pembanding ini biasanya digunakan rata-rata industri. Nah, yang ketiga, kita harus konservatif ya, harus hati-hati dalam membaca serta menganalisis laporan keuangan, dan ini perlu dilakukan diskusi serta pertanyaan yang melengkapi laporan keuangan. Yang berikutnya pasti kita perlu informasi yang lain. Nah, ada beberapa hal dalam analisis perbandingan laporan keuangan ini. Yang pertama adalah analisis common size, lalu analisis rasio, yang ketiga analisis DuPont. Di sini saya akan jelaskan satu-satu, di mana analisis common size ini disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan keuangan, yaitu biasanya dalam neraca dan laba rugi. Nah, ini menjadi proporsional dari total. Totalnya di sini yaitu total aset, total laporan untuk laba rugi, yang dimana itu adalah jumlah penjualan. Tujuannya adalah memudahkan pembacaan data keuangan beberapa periode atau tren. Nah, yang berikutnya lagi common size. Common size di sini juga kita harus tahu ini perusahaan ini dibandingkan dengan common size industri-industri yang lain. Tentu dari setiap core bisnis kan berbeda. Industri walaupun dibilang atau dikatakan industri, tentu skalanya pasti berbeda. Nah, itu kita harus perhatikan juga di sana. Nah, berikutnya analisis rasio. Ya, analisis rasio di sini ada 5 yang akan kita pahami dan kita pelajari. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas, yaitu rasio aktivitas dan rasio solvabilitas, lalu rasio profitabilitas, berikutnya rasio pasar. Lalu rasio likuiditas sendiri ada 3. Yang pertama rasio lancar, rasio kas atau cash ratio, dan rasio cepat. Nah, rasio lancar maksudnya apa? Yaitu rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo, ya. Berikutnya rumusnya sendiri dalam rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu ada rasio kas atau cash ratio, yaitu bermanfaat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki perusahaan. Di mana rumusnya adalah rasio kas sama dengan kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar. Lalu rasio cepat biasa disebut dengan quick ratio, yaitu bisa disebut juga acid test ratio atau rasio lancar yang memperhitungkan persediaan sebagai pengurang, di mana rumusnya ini rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, rasio aktivitas sekarang. Rasio aktivitas sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama piutang, persediaan, aset tetap, dan total aset tetap. Dalam piutang ada perputaran piutang dan rata-rata umur piutang. Dalam persediaan ada perputaran persediaan, ada rata-rata umur persediaan. Lalu dalam total aset ada perputaran total aset. Berikutnya rasio solvabilitas, di mana rasio total utang terhadap total aset atau biasa kita sebut DTA. Lalu rasio total utang terhadap total ekuitas, di mana biasa kita sebut DER. Lalu time interest earn atau TIE. Lalu fixed charge coverage, ya. Berikutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ada 3, ada profit margin, return to total asset, ada return on equity. Lalu rasio pasar. Rasio pasar di sini ada 3, ada price earning ratio atau PER, ada dividend yield, ada dividend payout ratio. Nah,
masuk kepada analisis DuPont. Ya, analisis DuPont adalah menghubungkan ketiga macam rasio sekaligus, yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aset. Sistemnya seperti ini. Sistem DuPont itu dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas atau biasa kita sebut ROE. Lalu manajemen perusahaan juga bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, contoh bagannya bisa adik-adik mahasiswa lihat di gambar slide-nya. Lalu saya masuk kepada keterbatasan. Nah, dalam keterbatasan ini yang pertama ada historical cost, lalu alternatif metode akuntansi, lalu manipulasi laporan keuangan, divisi perusahaan, inflasi dan deflasi, lalu rata-rata industri. Oke, sekian untuk materi dari analisis laporan keuangan. Kita melihat dari sisi teknisnya. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi menjelang siang.